Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ja'alana Allah minal 'aidin wal fa'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, alhamdulillah kita masih bertemu dalam suasana yang fitri, dalam suasana yang suci. Walau tangan tak mampu berjabat, walau raga tak mampu bersua, walau silaturahim hanya terjalin via online, walau kesalahan tak mampu kita sebut satu persatu, insya Allah kita semua diberi keikhlasan oleh Allah untuk memaafkan satu sama lain. Dari hati yang paling dalam, dengan rendah diri, saya, Vina, dan mewakili seluruh asatidz alam Al-Ghifari mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf selama ini. Alhamdulillah ayah bunda bertemu kembali di kajian singkat online atau kasih TK Alam Al-Ghifari yang insya Allah pada saat ini bersama saya Bu Vina kita akan membahas tentang dahsyatnya Sayyidul Istighfar. Sebagai seorang muslim kita diminta untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah karena kita atau manusia tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya dan obatnya dosa-dosa adalah beristighfar. Oleh karena itu ayah bunda kita senantiasa membiasakan istighfar itu terucap dari lisan kita. Ananda juga dibiasakan untuk selalu mengucap istighfar dimanapun berada dan kapanpun. Saudara Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hatiku malas aku beristighfar kepada Allah sebanyak 70 sampai 100 kali. Ayah bunda, hadis ini sebenarnya memotivasi kita untuk selalu bertaubat dan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Rasul saja yang dosa-dosanya dijamin diampuni oleh Allah dan dijamin masuk surga, Rasul masih membaca atau mengucap kalimat istighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Apalagi kita ayah bunda, kita membaca istighfar atau mengucap istighfar lebih banyak dari 70 sampai 100 kali. Masya Allah, luar biasa sekali. Apalagi kalau kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu membaca istighfar. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami benar-benar orang yang beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ayat tersebut memberitahu kepada kami semua bagaimana cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti di belakang saya akan mengutarakan keutamaan atau faedah beristighfar kepada Allah. Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucap istighfar di waktu siang dengan penuh keyakinan dan meninggal di waktu malam, niscaya dia akan dijamin menjadi penghuni surga. Begitu juga barang siapa yang mengucap istighfar di waktu malam dengan penuh keyakinan dan meninggal di waktu pagi, niscaya dia akan menjadi penghuni surga. Ayah bunda, kita harus sering atau selalu membiasakan Ananda untuk selalu beristighfar dimanapun berada, di majelis-majelis ta'lim, di pasar, ataupun dimanapun itu. Dan kita harus membiasakan Ananda beristighfar ketika setelah selesai sholat fardu sebanyak 3 kali, atau sebelum tidur, atau ketika setelah selesai mendatangi majelis ilmu. Istighfar itu sendiri dibagi menjadi 2 ayah bunda, istighfar wajib dan istighfar sunnah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Istighfar wajib yang pertama yaitu istighfar ketika kita setelah melakukan perbuatan dosa
entah itu perkataan dari lisan, hati yang kotor, ataupun kita tidak sengaja menghibah orang lain atau teman kita. Dan untuk yang kedua yaitu istighfar sunnah. Istighfar sunnah diucapkan ketika setelah kita menjalankan amalan sholih. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu atau seperti yang kita lakukan setiap harinya, ketika kita setelah mendatangi majelis ilmu, di akhir pertemuan atau di akhir majelis kita selalu mengucapkan kafaratul majelis dan beristighfar. Istighfar itu adalah dimana tindakan untuk meminta maaf atau mohon ampunan kepada Allah. Nah, ada istighfar yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yaitu adalah Sayyidul Istighfar atau bisa dikatakan pemimpin istighfar. Ini adalah istighfar yang sangat luar biasa, ayah bunda, karena Sayyidul Istighfar mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk manusia dan membuka pintu rezeki dan menjadi ladang kebahagiaan untuk manusia. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak asing dengan kalimat Sayyidul Istighfar karena kalimat ini yang biasanya kita ucapkan atau ananda biasanya mendengarkan pujian dari musola atau masjid di sekitarnya. Kita bunyikan bersama-sama ya ayah bunda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, artinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Ya Allah, engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Wa wa'dika mastata'tu, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Sayyidul Istighfar adalah tempat di mana kita memohon maaf kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amarah ananda atau amarah kita semua ya ayah. Dari kehebatan atau kedahsyatan Sayyidul Istighfar tersebut, banyak keutamaan dari Sayyidul Istighfar. Pertama yaitu adalah diampuni segala dosa-dosa. Di mana kita berbuat dosa, di mana kita berbuat kesalahan, di mana kita tidak sengaja lisan kita menjelekkan orang lain atau menghina orang lain, hati kita kotor, insya Allah Allah memberi rukhsah kepada kita dengan bentuk pengampunan darinya. Yang kedua yaitu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah senang dengan lisan orang yang senantiasa mengucap istighfar. Karena manusia itu sendiri berharap kita bisa dicintai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dekat dengan Allah. Yang ketiga yaitu menjauhkan dari azab Allah. Terdapat dalam surat Quran surat Al-Anfal ayat 33. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah dan senantiasa mengucap istighfar dimanapun kita berada dengan hati yang yakin, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah kita senantiasa dijauhkan dari azab Allah. Yang keempat yaitu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan rezekinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba akan tertahan rezekinya bila mana dia melakukan dosa-dosa dan belum melebur, dan Allah belum melebur dosa-dosanya. Jadi setelah kita melakukan dosa atau setelah kita melakukan keburukan, kejelekan, kita diharuskan untuk beristighfar kepada Allah. Terdapat di dalam Quran surat An-Nuh ayat 10-12. Allah berfirman, Allah berfirman, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya untuk meminta hujan. Pada saat itu suasana
sedang panas sekali dan tidak ada sama sekali hujan. Nah, Umar bin Khattab meminta hujan itu turun, tetapi Umar cuma mengatakan atau cuman sekedar mengucap istighfar lalu dia kembali pulang. Dari sekian sahabatnya berkata atau bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kenapa engkau pulang? Kenapa engkau tidak berdoa dan mengatakan apapun, malah mengatakan permohonan kepada Allah untuk meminta hujan?" Dan beliau pun menjawab, hanya cukup dengan istighfar. Insya Allah, Allah akan mengabulkan segala doa kita atau memudahkan rezeki kita dengan kita senantiasa mengucap istighfar itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bunda, kita tiba di akhir majelis atau kita tiba di akhir kasih kajian singkat online TK Alat Al-Bukhari. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.